Ini langsung share screen aja, Kak? Iya. Halo, selamat malam semuanya. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang terkait MongoDB sebagai salah satu syarat UTS mata kuliah Enterprise Database. Sebelumnya, perkenalkan saya Afina Tridianti dengan NIM 8252049 dan partner saya, Erik Antoni dengan NIM 8252050. Dan di sini saya ingin mempresentasikan tentang sejarah, requirement, keunggulan, fitur, referensi dari MongoDB itu sendiri. Dan terakhir ada demo fitur yang akan dijelaskan oleh Erik. Oke, MongoDB sendiri itu merupakan salah satu database yang termasuk dalam kategori basis data NoSQL, yang mana sifatnya adalah fleksibel dan distribusi. Dan berikut ini adalah sejarah dari MongoDB. Pertama, dari 2007, MongoDB itu pertama kali dikembangkan oleh Dwight Merriman dan Elliot Horowitz sebagai salah satu proyek internal di perusahaan mereka. Sebelumnya itu bernama DoubleClick, yang fokusnya pada iklan daring. Lalu di 2009, MongoDB secara resmi muncul di publik oleh perusahaan Tengen atau sekarang yang dikenal sebagai MongoDB Inc. Dan pada saat itu MongoDB termasuk database NoSQL yang lumayan populer pada 2009. Lalu di 2010 MongoDB mencapai versi 1.0 di mana sudah mulai banyak penggunaan yang luas, terlebih banyak software engineer yang sudah menggunakan MongoDB ini. Dan di 2012, MongoDB Inc. mendirikan perusahaan sendiri yang berfokus untuk pengembangan dan dukungan untuk MongoDB. Dan setelahnya 2013 sampai saat ini 2023 MongoDB terus berkembang dengan fitur-fitur berikutnya untuk menambahkan fitur-fitur baru dan perbaikan performa. Next, ke requirement. Ini merupakan list requirement untuk instalasi MongoDB yang perlu diperhatikan. Pertama, ada sistem operasi. Jadi MongoDB ini bisa diinstal di berbagai sistem operasi termasuk Windows, Mac OS, Linux, Ubuntu atau CentOS dan lainnya. Lalu ada paket instalasi. Paket instalasi ini maksudnya MongoDB menyediakan website resmi di situ yang berisi paket-paket instalasi. Jadi kalau sistem operasinya Mac, jadi perlu downloadnya khusus Mac, atau Windows itu downloadnya khusus Windows. Jadi tergantung paket instalasi yang kita butuhkan dan yang dimau. Next, ada kapasitas disk. Sebenarnya kalau kapasitas disk ini dari MongoDB nggak ada requirement khusus, karena ini balik lagi ke pengguna. Jika pengguna merasa datanya itu besar, pastinya harus mempersiapkan kapasitas disk yang besar, dan sebaliknya. Next, ada memori atau RAM. Kalau memori atau RAM ini dari MongoDB menyarankan minimal 4 GB untuk instalasinya. Next, ada Java Runtime Environment. Untuk Java ini beberapa komponen MongoDB memerlukan Java. Jadi alangkah baiknya untuk mempersiapkan Java terlebih dahulu sebelum install MongoDB. Next, ada perlengkapan administratif. Maksudnya adalah MongoDB ini juga memerlukan alat. Jadi nggak serta-merta install drivernya aja, itu enggak. Jadi ada alatnya. Dan alatnya itu berbagai macam. Pengguna juga bisa milih mau berbasis GUI atau shell. Kalau GUI bisa pakai MongoDB Compass, atau shell bisa pakai Mongo Shell. Next, yang terakhir adalah koneksi internet atau opsional. Jadi untuk instalasi pastinya untuk mendownloadnya itu perlu koneksi internet, tapi once itu sudah terinstall, kita bisa gunain Mongo tanpa koneksi internet. Itu untuk requirement MongoDB.
Next, ini adalah keunggulan dari MongoDB. Pertama, ada skema fleksibel. Jadi kalau SQL, let's say ada satu table, itu isi 5 kolom, kita harus isi 5 kolom tersebut. Atau kalau misalkan ada yang mau nggak diisi, harus kita set as null. Nah, sedangkan kalau di MongoDB ini skemanya fleksibel. Bisa aja raw data pertama itu cuma isinya 2 kolom, tapi data kedua itu 10 kolom. Jadi se-fleksibel itu kalau MongoDB. Lalu next ada kemampuan menyimpan data semi struktural. Walaupun skemanya fleksibel, si MongoDB ini juga mendukung dokumen JSON gitu. Next, untuk skalabilitas horizontal, indeks yang kuat, kinerja tinggi, dan skala besar dan terdistribusi, 4 tersebut sebenarnya related. Maksudnya adalah MongoDB ini sangat cocok digunakan untuk aplikasi yang pertumbuhannya itu cepat, dan sangat cocok untuk perusahaan yang memiliki banyak data, karena MongoDB ini bisa memberikan kinerja yang cepat dan untuk pengolahan data yang besar, seperti itu. Next, MongoDB juga mendukung banyak bahasa pemrograman. Hampir semua bahasa pemrograman MongoDB itu sudah dukung. Next, komunitas yang kuat. MongoDB ini juga punya komunitas yang kuat di Telegram ataupun di GitHub. Dan yang terakhir adalah open source. MongoDB ini untuk open source, jadi MongoDB ini tersedia dalam versi komunitas, itu yang sepenuhnya gratis, dan versi yang berbayar, itu nyediain beberapa dukungan dan fitur tambahan. Seperti itu. Next, ini ada fitur. Jadi sebenarnya fitur MongoDB itu banyak, namun ini merupakan fitur bisa dibilang unggulan dari MongoDB. Pertama ada schemaless database, kedua document oriented, ketiga indexing, keempat replikasi. Mungkin untuk fitur nanti lebih jelas akan dijelaskan oleh Erik. Namun sebelum dijelaskan Erik, ini adalah referensi yang kami gunakan untuk presentasi ini. Pertama dari Intelepat, kedua dari website resmi MongoDB, dan yang ketiga dari Glimpse. Oke, next, mungkin dari Erik bisa mendemokan untuk fitur MongoDB ini. Silakan Erik. Oke, saya share sebentar. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa fiturnya. Seperti yang pertama adalah schemaless database, di mana fitur dari MongoDB ini adalah dibilangnya beda dengan SQL biasa ya. Jadi schemaless itu bentuknya adalah NoSQL, di mana datanya itu tidak memerlukan skema dan tidak memerlukan key yang valid lah. Gitu. Setiap data itu bisa diinsert dengan key yang berbeda. Nah, sebagai contoh, di sini saya langsung demoin saja. Oke. Anggapan kita punya data mahasiswa di database kampus. Anggapannya kita punya collection mahasiswa. Nah, kemudian ini kan mostly adalah ID dan nama ya. Bisa juga tiba-tiba ada kelas, tiba-tiba ada tanggal lahir, tiba-tiba ada uang juga. Jadi key-nya benar-benar se-fleksibel itu. Jadi misalnya saya tambahin lagi datanya di sini. Misalnya kita tambahin namanya nama Budi gitu. Atau mungkin kita pakai name gitu ya. Nah, itu tetap bisa juga gitu. Atau kita tambahin juga misalnya keterangan gitu. Nah, ini tetap bisa juga gitu. Padahal beda ya, kan sebelumnya ada nama dan kelas, ada juga tanggal lahir. Tapi ini kita bisa insert dengan data yang berbeda. Ini yang disebut dengan schemaless gitu. Kita coba insert ya keterangannya misalnya. Oke. Nah, dia tetap masuk ya. Padahal namanya nama lah di sini, tapi ini kita tetap bisa dengan name dan keterangan gitu. Jadi benar-benar sebebas itu setiap row-nya gitu.
Itu fiturnya. Jadi dibanding dengan SQL ya, dimana kita harus mendefine dulu kolom-kolomnya. Di sini kolomnya benar-benar bebas di setiap row gitu. Kemudian ini juga dokumen oriented. Jadi dia bentuknya adalah sebuah tabel sama seperti SQL kalau yang ini, tapi ya itu bedanya adalah setiap row-nya itu bebas, field-nya itu benar-benar sangat fleksibel gitu. Itu dari dokumen oriented. Jadi tinggal ditambah lagi ya, misalnya kita pengen data lagi, dokumen lagi misalnya. Ini collection ya. Dokumen itu sebenarnya kayak database. Jadi kita tinggal tambah lagi misalnya namanya movies.db. Nah, dalam dokumen itu punya beberapa collection lagi, misalnya movies di sini gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu yang untuk dokumen oriented. Kalau untuk indexing adalah cara kerjanya adalah dengan dia melabeli setiap datanya. Jadi misalnya di sini kita ingin memberikan indexing di field nama misalnya. Nama kita pengen kasih indeks di mana kondisinya adalah ketika di searching harapannya adalah response time-nya lebih kenceng. Itu fungsi dari indexing. Tapi kekurangannya adalah kalau kita merefer dari dari MongoDB sendiri adalah di sini sebentar. Oh ya, ini juga kalau sesuai dokumentasinya ya. Kalau tanpa indexing, MongoDB harus nge-scan semua dokumennya. Jadi kalau kita dengan indexing, kita sudah tahu begitu kita searching, misalnya namanya Erik aja, ini MongoDB sudah tahu, oh Erik aja ini ada di sini gitu. Jadi response time-nya lebih cepat gitu. Nah kalau indexing itu adalah lebih tepatnya untuk di segi storage-nya, karena storage ini lebih bocor, karena dari segi pengalokasian dari datanya itu benar-benar sama sekali tidak dioptimize lah, karena kita menggunakan fitur dari indexing ini. Jadi indexing itu harus dipertimbangkan lah, jangan semua field kita indexing gitu. Nah seperti ini ya, indexing are expensive because of each insert also update any indexing. Jadi dia bakal berat juga di cost-nya juga, di cost servernya, dan juga ketika kita ingin meng-write to read itu ya, dimana artinya kalau bahasa manusiawinya itu adalah kita menginsert data itu bakal lebih lama, tapi lebih kenceng jika kita meng-searching gitu, jika kita men-select gitu. Jadi lebih wise jika kita tahu ini fieldnya itu bakal lebih sering di-select atau di-insert itu, seperti kondisinya misalnya kita tahu sosial media itu kan kita bakal lebih sering scrolling gitu ya, bakal sering lihat ini dibanding kita menginsert datanya gitu. Dibanding kita komentar, kita lebih banyak melihat komentar. Nah itu kondisi seperti itu lebih cocok menggunakan indexing gitu. Itu untuk indexing. Kemudian juga ada replikasi. Replikasi itu adalah seperti master slave. Ini kita melihat dari dokumentasinya langsung. Nah jadi di sini dari MongoDB sendiri itu bakal membuat replikasi dari dirinya sendiri. Jadi misalnya kita mempunyai kampus Untar namanya dengan collection mahasiswa. Nah, jadi nanti begitu anggapan kita menginsert ke database, dia bakal menginsert ketiga-tiganya. Anggapan kita punya 3 database ya. Satu database dan mempunyai 2 replika, berarti total kita punya 3. Ada primary, secondary, dan ya satu lagi namanya. Kemudian begitu kita menginsert, dia awalnya bakal ke primary dulu, kemudian dia bakal mengarahkan lagi ke replika dari diri dia gitu. Jadi begitu primary itu selesai, dia bakal berespon ke user kalau ini sudah selesai, padahal sebelumnya belum tentu dia berhasil insert ke secondary-nya. Kenapa seperti itu? Ini tujuannya adalah untuk backup database dan juga untuk mendukung performa. Jadi anggapan kita sudah insert ke primary, di mana primary ini khusus untuk nge-write, begitu nanti kita nge-read, kita bisa aja langsung ke secondary-nya gitu. Jadi kita tidak harus membaca dari DB yang write gitu. Kenapa seperti itu? Tujuannya adalah lagi-lagi untuk performance, di mana keunggulan dari MongoDB sendiri. Tetapi kekurangannya adalah anggapan kita menginsert data di jam 10 misalnya, jam 10 pagi. Kita insert, kemudian kita ingin mengambil datanya di jam 10 lewat menit 1. Nah, belum tentu itu datanya sudah ke-insert. Jadi begitu kita select itu belum tentu sudah ada, karena begitu insert dia harus memproses ke database di replikanya dulu gitu. Jadi keunggulannya adalah mungkin lebih kencang begitu kita menginsert dan update-nya, tapi dia bakal lebih lama ketika meng-select gitu. Tapi
lagi-lagi keunggulannya mengapa kita bikin seperti itu, MongoDB menyediakan seperti itu adalah untuk backup database dan juga untuk performance sendiri. Jadi nggak perlu menunggu insertnya mungkin butuh waktu 10 detik, dia bakal lebih performance lebih cepat lah dan lebih dioptimis dalam waktu sedetik gitu. Seperti itu. Kemudian juga ini sebenarnya kurang satu lagi namanya aggregate. Aggregate ini lebih ke untuk kita mengquery tapi lebih kompleks ya. Di sini saya bakal menjelaskan aggregation tapi versi lebih simpelnya. Jadi MongoDB itu mempunyai mempunyai stage dari aggregation. Di sini seperti sudah ada aggregation. Oke. Jadi mempunyai 3 stage. Yang pertama adalah kita bisa saja menambahkan add field misalnya. Di sini bisa sepertinya. Nah, di sini. Nah, di sini. Jadi add field ini tujuannya untuk apa? Ini tujuannya untuk menambah field. Jadi anggapan kita ingin menyelect ya, yang namanya Eric aja misalnya, kita tinggal misalnya $match. Match yang namanya Eric aja misalnya. Sebentar. Oke, ini pakai manual aja deh. Ini sebenarnya bawaan dari MongoDB sih, jadi lebih user friendly ya. Jadi kalau ini kita langsung pakai query raw-nya aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi beda ya dengan dokumen biasa yang kita langsung query aja, langsung misalnya nama Eric aja misalnya. Nah, ini bilangnya beda ya, karena kan langsung searching. Tapi kadang kita butuh kondisi anggapan yang lebih ribet. Kita pengen memunculkan nama Eric aja. Misalnya kita pengen juga memunculkan tanggal sekarang gitu. Nah, di sini kalau dari MongoDB itu aggregation lebih luas ya. Jadi kondisi seperti tadi kita bisa menggunakan namanya add fields. Misalnya tanggal sekarang, new date. Nah, langsung muncul ya. Jadi bisa lebih kompleks lah query-nya. Kalau sini nggak bisa ya. Kita cuma bisa filter doang. Kalau ini kita bisa dengan langsung mengquery juga. Nah, anggapan ini kita hapus ya. Kita ambil data semuanya. Kemudian anggapan kita ingin memunculkan beberapa data saja gitu. Misalnya di sini kita punya nama, tanggal lahir, tanggal sekarang, dan juga ada uang misalnya. Kan key-nya berbeda ya. Nah, kemudian kita bisa pakai namanya $project di sini. Project. Nah, kita tinggal kasih tahu saja yang mana mau kita munculin gitu. Misalnya kita pengen nama aja, oke, berarti nama. Terus di sini penentu muncul apa enggaknya itu dari angka ya. Kita anggap pakai 1 saja misalnya. Nah, dia bakal muncul nama aja gitu. Tapi kalau misalnya kita muncul yang ada uang ya, berarti kita uang aja gitu 1. Nah, bakal muncul ada uang gitu. Jadi bilangnya ini lebih kompleks lah, query yang benar-benar kompleks. Kita bisa nambah field, kita bisa order, kita bisa select yang macam-macam lah gitu. Kurang lebih ya itu doang kalau aggregation dari saya. Itu saja kalau untuk fitur-fitur dari MongoDB. Terima kasih. Itu di stop, diselesaikan, di turn in assignment-nya, dikerjain. Lanjut itu. Oke, Pak.